Umar bin Khattab, salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW dan khalifah kedua dalam sejarah Islam, dikenal dengan kebijaksanaannya yang mendalam dan kepemimpinannya yang tegas. Kata-kata bijak dan pesan-pesan inspiratifnya telah menjadi sumber motivasi dan panduan bagi banyak orang sepanjang sejarah. Dalam konten ini, kita akan mengeksplorasi berbagai kata mutiara dari Sayyidina Umar yang tidak hanya mencerminkan kebijaksanaan dan keteguhan hatinya, tetapi juga memberikan pelajaran berharga tentang kehidupan, kesabaran, keadilan, dan ketakwaan. Mari kita telusuri lebih dalam kata-kata bijak yang penuh makna dari salah satu tokoh besar dalam sejarah Islam ini. Sayyidina Umar berpesan, cara terbaik untuk mengalahkan seseorang adalah mengalahkannya dengan kesopanan. Mengalahkan seseorang dengan kesopanan berarti menunjukkan sikap yang baik dan hormat, sehingga orang tersebut merasa malu atau terinspirasi untuk berubah tanpa merasa terhina. Barang siapa yang jernih hatinya, akan diperbaiki pula oleh Allah pada apa yang nyata di wajahnya. Jika seseorang memiliki hati yang bersih dan tulus, maka Allah akan memancarkan kebaikan dan ketenangan pada wajahnya, sehingga orang lain dapat melihat kebaikan tersebut. Biasakan diri dengan hidup susah, karena kesenangan tidak akan kekal selamanya. Membiasakan diri dengan hidup sederhana dan tidak bergantung pada kesenangan duniawi, karena kesenangan tersebut bersifat sementara dan tidak abadi. Aku tidak peduli atas keadaan susah dan senangku, karena aku tidak tahu manakah di antara keduanya itu yang lebih baik bagiku. Tidak terlalu memikirkan keadaan sulit atau bahagia, karena kita tidak tahu mana yang sebenarnya lebih baik untuk kita dalam jangka panjang. Hindarilah sifat malas dan bosan, karena keduanya kunci keburukan. Sesungguhnya jika engkau malas, engkau tidak akan banyak melaksanakan kewajiban. Jika engkau bosan, engkau tidak akan tahan dalam menunaikan kewajiban. Malas dan bosan adalah sifat yang harus dihindari karena dapat menghalangi kita untuk menjalankan tugas dan kewajiban dengan baik. Umar berkata, suatu negeri akan hancur meskipun dia makmur. Mereka bertanya, bagaimana suatu negeri bisa hancur padahal dia makmur? Sebuah negeri bisa hancur meskipun terlihat makmur jika pemimpinnya adalah orang yang tidak jujur dan harta dikuasai oleh orang-orang yang tidak bermoral. Wanita bukanlah pakaian yang bisa kamu kenakan dan kamu tanggalkan sesuka hati. Wanita itu terhormat dan memiliki haknya. Wanita harus dihormati dan diperlakukan dengan baik, bukan sebagai objek yang bisa diperlakukan sesuka hati. Terkadang, orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan yang paling cerah. Seseorang yang memiliki masa lalu yang buruk bisa saja menjadi orang yang sukses dan memiliki masa depan yang cerah jika mereka berusaha untuk berubah. Jadilah orang yang bermartabat, jujur dan selalu menyampaikan kebenaran. Menjadi pribadi yang memiliki martabat, jujur, dan selalu menyampaikan kebenaran adalah nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi. Berpegang teguhlah pada kebenaran, bahkan meski kebenaran itu akan membunuhmu. Tetaplah berpegang pada kebenaran meskipun itu sulit dan berisiko, karena kebenaran adalah hal yang paling penting. Aku tidak pernah sekalipun menyesali diamku. Tetapi aku berkali-kali menyesali bicaraku. Diam seringkali lebih bijaksana daripada berbicara tanpa berpikir, karena kata-kata yang tidak dipikirkan dengan baik bisa menimbulkan penyesalan. Jangan melupakan diri sendiri saat menyampaikan nasihat kepada orang lain. Saat memberikan nasihat kepada orang lain, kita juga harus introspeksi dan memastikan bahwa kita sendiri sudah menjalankan nasihat tersebut. Bila engkau menemukan celah pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu, karena celahmu lebih banyak darinya. Sebelum mengkritik orang lain, kita harus melihat diri sendiri dan menyadari bahwa kita juga memiliki banyak kekurangan. Orang yang paling aku sukai adalah orang yang mau menunjukkan kesalahanku. Orang yang berani menunjukkan kesalahan kita adalah teman sejati, karena mereka membantu kita menjadi lebih baik. Orang yang mau menunjukkan di mana letak kesalahanmu, itulah temanmu yang sesungguhnya. Sedangkan mereka yang hanya menyebar omong kosong dengan selalu memujimu, mereka sebenarnya adalah para algojo yang justru akan membinasakanmu. Teman sejati adalah mereka yang jujur dan berani mengkritik kita, bukan mereka yang hanya memuji tanpa dasar dan menyesatkan kita. Jika ada yang ingin kamu tinggalkan, maka tinggalkanlah kesenangan dunia. Karena menjaga jarak hatimu dari cinta kesenangan dunia akan membuatmu menjadi manusia yang terpuji.
Sebaliknya jika kamu menggilai dunia, kamu akan menjadi manusia hina. Menjauhi kecintaan berlebihan pada kesenangan duniawi akan membuat kita lebih mulia, sedangkan terlalu mencintai dunia akan merendahkan martabat kita. Selama kamu murni hatinya, kamu mengatakan yang sebenarnya. Jika hati kita tulus dan jujur, maka kata-kata yang keluar dari mulut kita juga akan benar dan jujur. Kenali kebenaran, maka kamu akan tahu orang-orang yang benar. Benar tidak diukur oleh orang-orangnya, tetapi manusia diukur oleh kebenaran. Kebenaran adalah standar yang harus kita kenali dan pegang teguh, dan dari situ kita bisa menilai siapa yang benar. Manusia dinilai berdasarkan kebenaran yang mereka pegang, bukan sebaliknya. Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu. Jangan mengatakan sesuatu yang tidak ingin kamu dengar dari orang lain, karena itu bisa menyakiti perasaan mereka. Jangan tertipu oleh ucapan seorang pria. Sesungguhnya pria sejati adalah mereka yang selalu memenuhi amanah dan menahan diri dari mencela kehormatan orang lain. Pria sejati adalah mereka yang bertanggung jawab dan menjaga kehormatan orang lain, bukan hanya pandai berbicara. Tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Rasa bersalah tidak akan mengubah apa yang sudah terjadi, dan kekhawatiran tidak akan mengubah apa yang akan datang. Fokuslah pada saat ini dan lakukan yang terbaik. Jangan berlebihan dalam mencintai sehingga menjadi keterikatan, jangan pula berlebihan dalam membenci sehingga membawa kebinasaan. Cintailah dengan sewajarnya agar tidak terikat secara berlebihan, dan bencilah dengan sewajarnya agar tidak membawa kehancuran. Jikalau kita letih karena kebaikan, maka sesungguhnya keletihan itu akan hilang dan kebaikan akan kekal. Namun jikalau kita bersenang-senang dengan dosa, maka sesungguhnya kesenangan itu akan hilang dan dosa itu akan kekal. Keletihan karena melakukan kebaikan akan hilang, tetapi kebaikan itu akan abadi. Sebaliknya, kesenangan dari dosa akan hilang, tetapi dosanya akan tetap ada. Apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku. Apa yang bukan takdir kita tidak akan pernah menjadi milik kita, dan apa yang sudah ditakdirkan untuk kita tidak akan pernah terlewatkan. Mahkota seseorang adalah akalnya. Derajat seseorang adalah agamanya. Sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya. Akal adalah mahkota seseorang, agama adalah derajatnya, dan budi pekerti adalah kehormatannya. Kebajikan yang ringan adalah menunjukkan muka berseri-seri dan mengucapkan kata-kata lemah lembut. Kebajikan yang sederhana adalah dengan menunjukkan wajah yang ceria dan mengucapkan kata-kata yang lembut. Aku khawatir akan datangnya hari di mana orang-orang yang tidak beriman merasa bangga dengan kedustaannya, sementara orang-orang yang beriman malu dengan keimanannya. Umar khawatir akan datangnya hari di mana orang yang tidak beriman bangga dengan kebohongannya, sementara orang yang beriman merasa malu dengan keimanannya. Jangan bersedih atas apa yang telah berlalu, kecuali kalau itu bisa membuatmu bekerja lebih keras untuk apa yang akan datang. Jangan bersedih atas masa lalu, kecuali jika itu bisa memotivasi kamu untuk bekerja lebih keras di masa depan. Jika pasanganmu sedang marah, maka kamu harus tenang. Karena ketika salah satunya adalah api, maka satu yang lainnya harus bisa menjadi air yang bisa meredam amarah itu. Jika pasanganmu marah, tetaplah tenang. Ketika satu menjadi api, yang lain harus menjadi air untuk meredam amarah. Lidah akan terus berkata jujur selagi hatinya ikhlas dan luhur. Raihlah ilmu. Dan untuk meraih ilmu, belajarlah untuk tenang dan sabar. Untuk mendapatkan ilmu, kita harus belajar dengan tenang dan sabar, karena proses belajar membutuhkan ketekunan dan ketenangan. Suatu pengetahuan, ilmu, kalaupun tidak bermanfaat untukmu, tidak akan membahayakanmu. Pengetahuan yang kita peroleh, meskipun tidak bermanfaat langsung, tidak akan merugikan kita. Sebaliknya, pengetahuan selalu memiliki nilai positif. Ilmu ada 3 tahapan. Jika seseorang memasuki tahapan pertama, dia akan sombong. Jika dia memasuki tahapan kedua, maka dia akan rendah hati. Jika dia memasuki tahapan ketiga, maka dia akan merasa bahwa dirinya tidak ada apa-apanya.
Ilmu memiliki 3 tahapan. Pada tahap pertama, seseorang mungkin menjadi sombong. Pada tahap kedua, dia akan menjadi rendah hati. Dan pada tahap ketiga, dia akan merasa bahwa dirinya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ilmu yang luas. Jangan sekali-kali kalian terkagum dengan bagusnya seseorang dalam menyampaikan ucapan, retorika. Tetapi seseorang yang menunaikan amanah dan menahan diri dari membicarakan kehormatan orang lain, dialah pria sejati, orang yang benar-benar mulia. Jangan terpesona oleh kemampuan seseorang dalam berbicara, tetapi hargailah mereka yang menunaikan amanah dan menjaga kehormatan orang lain. Mereka adalah orang yang benar-benar mulia. Manusia yang berakal adalah manusia yang suka menerima dan meminta nasihat. Orang yang bijaksana adalah mereka yang terbuka untuk menerima dan meminta nasihat dari orang lain. Orang yang berilmu lebih utama daripada orang yang selalu berpuasa, sholat, dan berjihad. Karena apabila orang berilmu mati, maka akan ada kekosongan dalam Islam yang tidak dapat ditutup selain oleh penggantinya, yaitu orang berilmu juga. Orang yang berilmu lebih utama daripada mereka yang hanya beribadah, karena ilmu mereka sangat berharga dan sulit digantikan. Ketahuilah sabar itu ada 2. Sabar pada waktu musibah itu baik. Sabar ada 2 jenis, sabar saat menghadapi musibah dan sabar dalam menahan diri dari hal-hal yang diharamkan Allah. Yang kedua lebih utama. Sabar adalah bahan ramuan paling menyehatkan dalam hidup kita. Sabar adalah elemen penting yang membuat hidup kita lebih sehat dan seimbang. Dari begitu banyak sahabat, tak kutemukan sahabat yang lebih baik daripada menjaga lidah. Aku memikirkan tentang semua pakaian, tetapi tidak menemukan pakaian yang lebih baik daripada takwa. Aku merenungkan tentang segala bentuk amal baik, namun tidak mendapati yang lebih baik daripada memberi nasihat yang baik. Aku mencari segala bentuk rezeki, tetapi tidak menemukan rezeki yang lebih baik daripada sabar. Menjaga lidah adalah sahabat terbaik, takwa adalah pakaian terbaik, memberi nasihat yang baik adalah amal terbaik, dan sabar adalah rezeki terbaik. Janganlah kamu berburuk sangka dari kata-kata tidak baik yang keluar dari mulut saudaramu, sementara kamu masih bisa menemukan makna lain yang lebih baik. Jangan langsung berburuk sangka terhadap kata-kata tidak baik dari orang lain, cobalah mencari makna yang lebih baik dari perkataan tersebut. Bila kau cemas dan gelisah akan sesuatu, masuklah ke dalamnya. Jika kamu cemas dan gelisah tentang sesuatu, hadapilah. Ketakutan untuk menghadapi sesuatu seringkali lebih mengganggu daripada hal yang ditakuti itu sendiri. Jangan menunda pekerjaan hari ini sampai besok, jangan sampai pekerjaan menumpuk dan kamu tidak akan mencapai apa-apa. Jangan menunda pekerjaan, karena menunda hanya akan membuat pekerjaan menumpuk dan menghambat pencapaianmu. Ketika niat seseorang tulus, Tuhan akan mencukupi kebutuhannya, melindunginya, dan membimbingnya dalam berurusan dengan orang-orang. Jika niat seseorang tulus, Tuhan akan mencukupi kebutuhannya, melindunginya, dan membimbingnya dalam berurusan dengan orang lain. Dia yang tidak hidup sesuai dengan keyakinannya mulai percaya dengan cara hidupnya. Seseorang yang tidak hidup sesuai dengan keyakinannya akan mulai percaya bahwa cara hidupnya yang salah adalah benar. Melakukan kebaikan untuk kebaikan yang dilakukan kepadamu hanyalah balasan, sedangkan berbuat baik untuk kejahatan yang dilakukan kepadamu adalah kebajikan yang luar biasa. Membalas kebaikan dengan kebaikan adalah hal yang wajar, tetapi berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadamu adalah kebajikan yang luar biasa.